Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Inilah makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam. Makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam, bumi yang kita pijak saat ini telah berusia miliaran tahun. Sebelum akhirnya dihuni oleh manusia pertama, Nabi Adam. Bumi menurut para ahli tafsir telah dihuni oleh beberapa makhluk. Makhluk apakah itu? Yuk kita simak terus videonya sampai akhir agar Anda semua tidak gagal paham. Mengenai penciptaan Adam, mayoritas Muslim percaya bahwa Adam dan Hawa diciptakan di surga dan kemudian dipaksa ke bumi setelah mereka memakan buah terlarang. Akhirnya, keturunan mereka memenuhi populasi bumi dan memulai sejarah kehidupan manusia. Menurut para ahli, ketika bumi berusia 8.000 tahun masih kosong, di sini sudah banyak biji sawi putih dan kemudian Allah SWT menciptakan seekor burung bernama Tabirun Nasor. Allah SWT berfirman kepadanya, "Hai unggas Tabirun Nasor, makanlah olehmu biji sawi itu. Apabila habis biji sawi itu, engkau akan aku matikan." Sang unggas pun memakan biji-bijian itu, namun cara memakannya itu diatur oleh Tabirun Nasor. Pertama, sehari 1 biji yang dimakan. Setelah semakin berkurang, maka kini dimakannya hanya 1 biji sebulan. Biji sawi itu semakin berkurang saja. Saking takutnya Tabirun Nasor terhadap kematian, sang unggas hanya memakan 1 biji dalam setahun. Namun akhirnya habislah biji-biji sawi itu. Tabirun Nasor pun akhirnya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kematian tersebut, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk lain sebagai penghuni bumi, yaitu 70 orang laki-laki, namun tidak semuanya langsung diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan satu persatu Allah Subhanahu wa taala menciptakannya. Apabila seorang yang meninggal, maka langsung diciptakan yang lainnya. Masing-masing dari mereka berumur 70.000 tahun. Konon, setahun pada masa itu sama dengan 1000 tahun pada masa sekarang. Tatkala telah mati 70 lelaki itu, kemudian Allah ciptakan jin. Allah berfirman, "Dan Dia menciptakan jin dari nyala api." Sebagian dari jin-jin itu ada yang berkaki 4, berkaki 2, dan ada yang terbang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus salah satu seorang di antara mereka yang bernama Yusuf untuk memberikan pengajaran ilmu dan syariat agama. Namun jin-jin itu banyak yang mendustakan ajaran-ajaran tersebut dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun mematikan semuanya. Penghuni bumi berikutnya adalah suatu makhluk yang berpasangan. Rupanya seperti binatang dan keluar dari dalam neraka. Binatang itu pun beranak dan anaknya dinamakan dengan Azazil. Setelah cukup besar, Azazil mulai melakukan beribadatan kepada Allah SWT selama 1000 tahun. Setelah itu, Allah SWT mengangkatnya ke langit pertama. Selama 1000 tahun di sini pun ia tekun beribadah. Allah SWT menganugerahkannya sayap yang terbuat dari manikan berwarna hijau. Dengan izinnya, maka terbanglah ia ke langit kedua. 1000 tahun lamanya pula ia beribadah. Demikianlah, pada setiap lapisan langit ia beribadah selama 1000 tahun lamanya hingga ke lapisan langit ke-7. Sementara itu, di bumi saat itu sudah ada penghuni lainnya yang berasal dari bangsa jin bernama Jannah. Hidup hingga 70.000 tahun lamanya hingga lahir anak cucunya. Kata ahli tafsir yang lain, 18.000 tahun mereka mendiami bumi. Kemudian mereka menjadi sombong dan kufur. Allah SWT pun mematikan Jannah. Sebagai gantinya adalah Banul Jannah. Ia mendiami bumi selama 18.000 tahun lamanya hingga akhirnya ia juga dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara itu, di atas langit sana Azazil bersama para malaikat masih khusyuk beribadah.
Azazil menjadi penghulu para malaikat selama 7.000 tahun lamanya dalam beribadah. Sehingga pada satu waktu, Azazil mengajukan suatu permohonan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang katanya, "Ya Tuhanku, 7.000 tahun hambamu ini berbuat kebaikan kepadamu dalam 7 lapis langit ini. Jikalau dianugerahkan olehmu, hambamu mohon hendak turun ke bawah ke langit ke-6, berbuat kebaikan kepadamu. Pergilah engkau," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka turunlah Azazil atau iblis itu bersama 700 malaikat pengiringnya ke langit ke-6. Setelah merasa cukup, ia pun memohon izin lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan ke langit ke-5. Di langit ke-5 pun ia memohon diturunkan ke langit yang di bawahnya, dan demikian seterusnya hingga sampai mereka di langit dunia. Di langit dunia, Azazil atau iblis mengajukan suatu permohonan pula. "Ya Tuhanku, hambamu hendak memohon turun ke bumi dengan para malaikat, bahwasanya hambamu hendak beribadah kepadamu di bumi ini. Ya Tuhanku, betapa Bananul Jannah telah banyak berbuat kerusakan di muka bumi ini. Maka anugerahkanlah atas hambamu ini bersama para malaikat berbuat kebaikan ke hadiratmu di muka bumi itu." Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan permohonan Azazil itu. Diturunkanlah ia bersama 700 malaikat yang mengiringnya untuk beribadah di muka bumi. Setelah sebelumnya Banul Jannah dimatikan karena banyak berbuat kerusakan. Setelah 8.000 tahun lamanya beribadah, iblis mencoba mengemukakan ungkapan hatinya bahwa di muka bumi inilah ia begitu betah dan tidak ada tempat lain yang membuatnya betah seperti ini. Akhirnya, iblis memohon agar selamanya ia berada di muka bumi untuk berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai pada satu waktu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan suatu keterangan kepada Azazil. Firman-Nya, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi." Mendengar firman tersebut, iblis menjadi berduka karena perasaan dengkinya. Mereka, yakni para malaikat, pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai siapa yang akan menjadi khalifah itu. "Adam namanya," kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu, padahal di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang engkau tidak ketahui." Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah mengenai makhluk-makhluk penghuni bumi sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya pamit undur diri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.